Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Amin. Ya, baru-baru ini beredar video Gibran yang membocorkan materi persiapan debat dia pada debat Cawapres nanti. Di situ dia membahas tentang pertanian dan menggunakan istilah-istilah seperti IoT ya, Internet of Things kalau tidak salah, dan bahasa-bahasa lain yang menurut saya pribadi ketinggian. Nah, tapi gimana nih menurut teman-teman? Coba kita simak dulu videonya. Teman-teman silahkan nilai apakah bahasa-bahasa dan istilah yang dipakai Gibran ini merakyat gitu ya, umum, dan yang paling penting sebenarnya bukan itu. Kalau mau penggunaan-penggunaan bahasa bisa saja sebenarnya kitanya yang kurang update. Padahal di luaran sana bahasa-bahasa yang dipakai Gibran ini sebenarnya udah umum. Kita saja yang mungkin ketinggalan itu bisa, tapi yang lebih penting dari semua itu tepat nggak sih? Atau itu hanya biar terlihat keren? Substansial nggak sih istilah-istilahnya, bahasa-bahasanya dalam mensolusikan problem yang coba dia angkat? Kalau menurut saya sih itu yang penting. Kalau masalah istilah nggak masalah. Nah, kalau masalah problem, sesuai nggak solusinya? Ini yang paling penting menurut saya, karena itu bicara substansi. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Viral, Mas Gibran bocorkan materi debat Cawapres untuk 3 minggu lagi. Saya nggak boleh menjelaskan ini saya simpan untuk bahan debat 3 minggu lagi, tapi nggak apa-apa saya jelaskan. Bapak Ibu, Solo ini kan tadi saya jelaskan tidak punya lahan. Kiri kanan kita punya lahan. Ya kita punya apa? Kita punya anak-anak muda yang banyak, yang mungkin sekarang belum tertarik di bidang pertanian. Nah ini kita ingin mengisi kekosongan itu dengan smart farming. Mungkin kalau yang namanya urban farming dan lain-lain sudah ada ya, kita ingin yang apa, hal-hal yang melibatkan banyak anak-anak muda, smart farming. Makanya tadi saya bicara masalah IoT, pengecekan pH tanah, penggunaan drone, penggunaan aplikasi-aplikasi yang nanti bisa memprediksi perubahan iklim dan lain-lain. Ya, jadi nanti anak-anak Solo mainnya di situ karena kita tidak punya lahan, dan juga dari perdaringan kita punya ini loh, punya RMU. Ini harus dimanfaatkan juga, rice milling unitnya. Jadi meskipun kita tidak punya lahan, kita masih punya kesempatan di situ. Ya, saya mau menanggapi sedikit ya. Tadi Mas Gibran bicara Solo tidak punya lahan. Dan ini sudah sering dia ungkapkan gitu ya teman-teman. Tapi tadi dia bicara smart farming gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan saya, kalau Solo tidak punya lahan lalu bicara smart farming, bukankah kayak di Jepang sana pun masyarakatnya bisa bertani tanpa punya lahan? Yaitu bisa di lotengnya, di atap rumah, pakai polybed. Nah, menurut saya inilah definisi real daripada smart farming. Kalau pakai aplikasi, terus ada lagi istilah petani milenial, bahkan teman-teman boleh cek di Google ya. Hal-hal seperti itu hanya keren sebagai slogan. Faktanya banyak juga sih yang gagal. Saya nggak tahu yang berhasil berapa, tapi faktanya hari ini kendala petani kita itu adalah pupuk, ya misalnya pupuk, terus pengairan, harga jual yang mungkin ketika dia menanam dikurangi operasional dan harga pupuk malah minus, profitnya tidak signifikan sehingga orang malas bertani. Menurut saya sih itu ya hal fundamental, dan itu tidak bisa diselesaikan menurut saya dengan konsep-konsep smart farming. Smart farming tadi menurut saya lebih substansial. Kalau ada satu daerah yang sebenarnya tanahnya tidak subur atau tidak punya tanah, tapi tetap bisa bertani dan produktif, yaitu seperti di atap rumah, menanam di polybed, bahkan padi pun bisa ditanam di atap rumah kalau di Jepang sana. Jadi ini menurut saya smart farming, bukan yang pada prakteknya itu mengawang-awang pakai aplikasi, pakai anak muda. Menurut saya enggak, petani yang sudah ada saja diberdayakan gitu ya, tapi distribusinya, terus produksi mereka, harga pupuk, itu jangan sampai petani tekor, minus gitu. Jangan sampai keuntungannya tidak signifikan. Karena kan dia nunggu hasil panen, dia harus menghidupi hidupnya itu sehari-hari. Kalau keuntungan profit yang dia hasilkan dari jual hasil tani tidak signifikan, sampai dia menanam dan nunggu panen berikutnya, itu kan bisa membuat dia tidak punya uang, kesulitan uang. Nah, menurut saya hal-hal semacam ini yang harus
diselesaikan ya. Kalau bicara smart farming ini jangan sampai mengawang-awang. Nah, karena tadi konsepnya smart farming, lalu Mas Gibran bilang Solo nggak punya lahan, ya sudah terapkan dong smartnya itu. Bagaimana caranya tidak punya lahan tapi bisa bertani? Ya misalnya di atap rumah pakai polybed tapi bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang produktif seperti cabai gitu dan segala macamnya. Itu kalau menurut saya teman-teman. Saya bisa saja salah karena saya bukan ahli di bidang pertanian. Lalu pada video berikutnya kita akan menyimak bagaimana Pak Prabowo belum apa-apa sudah merencanakan mengimpor 1 sampai 1,5 juta sapi kalau tidak salah. Nah, ini belum apa-apa sudah berencana mengimpor. Saya lebih suka tanggapan Ganjar. Kalau kita sih lebih fokus pada kemandirian, karena kalau mengimpor siapapun bisa. Itu tanggapan Ganjar dan saya suka semangat Ganjar ini ya. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Ya itulah program makan siang dan susu gratis, harus impor sapi 1,5 juta ekor. Ini program kayak gini juga banyak yang dukung tuh ya. Mau dibawa kemana negara ini kalau calon 02 ini menang? Aduh, yang waras siapa, yang nggak waras siapa? Nanti kalau sapinya udah nyampe 1,5 juta ekor ditaruh di mana? Yang meres susunya juga siapa? Aduh, kita ngurusin makan satu RT aja repot, ini seluruh Indonesia makan bareng. Aduh, koplak banget. Ya moga-moga negara selamat. Bismillah, amin amin. Program makan siang dan susu gratis ini, kalau menurut saya, seperti yang sudah sering saya bicarakan, ini adalah program yang gak masuk akal dan cenderung ke pembodohan publik sih. Karena begini, yang pertama, kondisi negara kita belum memungkinkan. Kita masih jauh dari swasembada pangan. Usaha pemerintah untuk membuat lumbung ketahanan pangan pun gagal melalui program food estate itu. Belum lagi soal susu. Pak Prabowo sudah bilang tuh bahwa ya akan mengimpor 1,5 juta sapi dari India bahkan ke Indonesia. Nah, jadi kalau kemarin dibilang ini program yang ditunggu-tunggu oleh para peternak sapi, ya kita lihat saja. Yang dilakukan adalah mengimpor. Lalu selanjutnya begini, soal dana misalnya, dananya ini 450 triliun setahun. IKN saja menelan biaya 400 triliun dan itu tidak dilakukan dalam waktu 1 tahun. Jadi bayangkan 450 triliun habis dalam 1 tahun hanya untuk makan saja. Tidak berbekas apapun kecuali potensi-potensi korupsi. Tapi kan ini bakal membangun UMKM nanti turunannya. UMKM yang mana? Catering. Belum aja udah ribut tuh. BUMD atau segala macam. Yang mana nih yang akan melaksanakan proyek ini? Belum apa-apa sudah berebutan proyek pengadaan. Ya, jadi saya rasa memang program ini bagus, tapi belum waktunya bagi kita. Kita harus membangun dulu ketahanan pangan, ketahanan susu, sarana dan prasarana. Belum lagi membuat stimulasi agar program yang sebesar ini tidak punya atau tidak berpeluang untuk dikorupsi. Nah ini kan belum ada semuanya. Belum lagi soal dananya. Ini dananya mau dari mana? Ketika dibilang katanya ini akan menggunakan dana bansos, bukan katanya. Enggak, akan menggunakan dana pendidikan, tidak. Dana Kementerian Sosial, tidak. Lalu dari mana dananya? Dari langit? Dana harta karun? Atau hutang lagi? Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.